Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Bersama Yesus, masalah apapun yang kita hadapi, kita pasti menang. Mari sama-sama kita baca Yohanes 19 ayatnya yang ke-23 sampai 27. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara kasih di dalam Tuhan, detik-detik terakhir sebelum Yesus mati, prajurit-prajurit yang ada di situ membagi pakaian Yesus, dan mereka membuang undi terhadap jubahnya. Hal itu adalah penggenapan yang ditulis dalam kitab suci, yaitu dalam Perjanjian Lama. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita melihat segala sesuatu yang dinubuatkan Yesus, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Bahkan sampai pada pakaian dan jubahnya pun telah dinubuatkan sebelumnya dan telah tergenapi. Penderitaan dan kematian Yesus adalah suatu rancangan Allah yang agung demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berhenti berurusan dengan manusia yang diciptakannya. Dari semula, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga berkata akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan hal itu terbukti dengan datangnya Roh Kudus di tengah-tengah kita sampai saat ini. Saudara kasih di dalam Tuhan, pada saat tubuh Kristus penuh luka-luka dan rasa kesakitan yang luar biasa, apalagi saat tergantung di atas kayu salib, Dia pun masih mengingat ibunya dan masih memberi nasihat kepada murid yang dikasihinya untuk menerima ibunya sebagai ibunya juga. Kasih Yesus tak pernah ada habisnya, dan Ia tak pernah luntur oleh keadaan apapun. Yesus tidak pernah mengeluh sedikit pun. Ia tidak pernah menyerah dalam keadaan yang sedang Ia alami. Yesus tetap bertahan sekalipun kesakitan yang luar biasa sedang Ia rasakan. Saudara kasih di dalam Tuhan, hal ini mengajarkan pada kita agar kita tetap bertahan dalam keadaan sulit apapun. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah bersungut-sungut sekalipun kita harus mengalami penderitaan. Lewatilah terus setiap proses Tuhan, karena pada akhirnya kita pasti akan mengalami kemenangan. Haleluya saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, apapun persoalan yang saudara alami saat ini, hadapilah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Puji nama Tuhan saudara.
Biarlah renungan kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini ya Bapa, kami bangun dengan kekuatan yang baru. Kami bangun dengan kesehatan yang baru. Kami percaya semua berasal daripadamu. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, pengorbananmu sangat berarti buat hidup kami. Kami seharusnya yang binasa, tapi karena kasih-Mu, Engkau gantikan kami. Engkau korbankan diri-Mu sendiri di atas kayu salib. Betapa mulia hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin mempunyai hati seperti Engkau, hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami alami, kami akan melewatinya bersama Engkau. Kami yakin Engkau mampukan kami untuk menghadapinya. Dan kami yakin kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan segala aktivitas yang akan kami kerjakan dalam tangan-Mu. Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.